Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tumbas Maem akan menjelaskan progres dari laporan tugas besar kami, yaitu penerapan aplikasi e-learning untuk membantu pendidikan di Indonesia. Berikut adalah deskripsi dari aplikasinya, yaitu adalah aplikasi EduGrow, aplikasi e-learning berbasis gamifikasi untuk meningkatkan minat belajar. Minat belajar yang kurang pada sekolah dasar hingga pada saat ini bisa kita lihat di sosial media maraknya siswa atau siswa SMP dan SMA yang tidak bisa menyelesaikan masalah matematika sederhana. Bahkan, masih ada yang belum cukup bisa membaca dengan baik dan benar. Dengan membuat aplikasi EduGrow, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan siswi sekolah dasar, serta membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dengan fitur-fitur yang dapat membantu guru dalam pembelajaran, serta pembahasan dan materi yang menarik. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Ulung Putra Sadewo, Putra Anugrah Pamungkas, Muhammad Restu Aditya, Tony Hendrawan, dan Davis Arfa Putra Duyansyah. Lanjutnya langsung ke kegiatan Empathize. Silakan, bisa rekan saya. Kegiatan yang yang pertama yaitu user pertama yang saya wawancarai yaitu Pak Tasdik, seorang guru di MI Bagi Kuripan. Jadi empathize map yang dihasilkan apa setelah wawancara yaitu pertama think and feel. Kekhawatiran tentang efektivitas metode pengajaran saat ini, lalu keinginan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika. Selanjutnya, feel yang dirasakan yaitu frustasi karena kurangnya pengetahuan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi. Lalu, untuk hear, yang pertama, keluhan siswa tentang kesulitan menghafal rumus, komentar dari rekan guru mengenai metode pengajaran konvensional, lalu masukan dari orang tua tentang prestasi matematika anak mereka. Lalu yang C, siswa kehilangan fokus saat belajar matematika, teman-teman siswa yang mengajak bercanda di kelas, lalu siswa kesulitan memahami konsep terutama pada soal cerita. Untuk say and do-nya yaitu menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan penugasan dalam mengajar, belum pernah menggunakan alat bantu digital atau aplikasi dalam pengajaran, mengevaluasi pemahaman siswa melalui soal tertulis di papan tulis atau di buku tulis. Untuk PEN yaitu hasil evaluasi siswa yang kurang maksimal, siswa yang kurang tertarik dan kurang berkonsentrasi saat belajar, lalu keterbatasan dalam membuat media pembelajaran berbasis aplikasi. Untuk yang GEN yaitu pelatihan atau sumber daya untuk membuat media pembelajaran digital, alat bantu interaktif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa, lalu fitur aplikasi yang mendukung penyusunan bentuk dan pengolahan data. Selanjutnya, Selanjutnya dari user kedua yaitu Azizatul Hikmah selaku siswi MI Muhammadiyah Lamuk. Untuk bagian ses, bertanya kepada guru atau teman saat mengalami kesulitan mengulang membaca materi untuk memahami konsep, mencari referensi tambahan seperti video belajar, kemudian lebih mudah memahami jika soal memiliki gambar ilustrasi, menyukai metode belajar yang disertai permainan. Pada bagian das, mencari video pembelajaran di internet untuk memahami materi, mengulang kembali pelajaran dengan membaca buku dan mencatat, bertanya kepada guru atau teman yang lebih memahami mengerjakan soal latihan yang lebih sederhana sebelum mencoba soal yang sulit, berusaha mencari cara belajar yang lebih menarik seperti menggunakan ilustrasi atau aplikasi. Bagian feels, merasa bosan jika penjelasan guru kurang menarik, frustasi saat menghadapi soal yang sulit atau rumus yang panjang, merasa lebih percaya diri saat menemukan cara belajar yang efektif, senang jika pelajaran disampaikan dengan cara yang lebih interaktif, terkadang kehilangan motivasi jika kesulitan memahami materi, merasa kesulitan tidak bisa menemukan cara menyelesaikan soal, bahkan di internet. Untuk bagian things, menganggap matematika menyenangkan tetapi banyak rumusnya, merasa malas jika soal terlalu sulit atau terlalu banyak angka, mengalami kesulitan menghafal rumus yang panjang,
frustasi, lalu frustasi saat penjelasan guru sulit dipahami. Berusaha memahami konsep dengan membaca berulang atau mencari video belajar di internet. Sulit menemukan cara spesifik saat mencari jawaban di internet. Baik, yang selanjutnya ada user ketiga dari Siti Hudriyatul Khotimah, yaitu selaku guru matematika SD Negeri 3 Purwonegara. Dari Think and Feel, ingin siswa lebih semangat belajar, merasa banyak siswa yang terganggu saat pembelajaran, berpikir bahwa teknologi dapat membantu pembelajaran, merasa sedih karena ada siswa yang kurang memahami matematika. They hear keluhan dari siswa bahwa belum memahami materi, arahan dari kepala sekolah, persetujuan cara pembelajaran di kelas, masukan dari rekan sesama guru, cara pembelajaran yang lebih menarik. What do they see? Siswa kurang fokus dan lebih tertarik bermain. Beberapa siswa masih bingung ketika diberikan latihan. Media pembelajaran yang masih kurang interaktif. Hasil evaluasi masih ada siswa yang kurang memahami. What do they say and do? Mengajar dengan metode pembelajaran dengan demonstrasi media dan tanya jawab, menggunakan presentasi PPTX dan video pembelajaran, melakukan evaluasi setelah penyampaian materi seperti tugas dan tanya jawab, menginginkan alat bantu untuk pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Poin-poinnya di sini adalah sulit membuat siswa tetap fokus pada pembelajaran, siswa mudah bosan dengan pembelajaran yang monoton, kurangnya alat bantu digital dalam efektivitas pembelajaran, kurangnya pengawasan orang tua jika pembelajaran dilakukan di rumah. Gain poinnya di sini menginginkan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, ingin siswa lebih semangat belajar, berharap agar teknologi pembelajaran lebih efektif, menginginkan aplikasi yang dapat digunakan di kelas dan dapat digunakan di rumah dengan pengawasan orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya adalah user 4, yaitu adalah selaku guru dari guru honorer matematika SDN 2 Harjosari. Pada tahapan empathize ini yaitu saya mencari beberapa informasi, yaitu adalah think and feel, yang mana adalah matematika itu penting tapi sulit bagi siswa dan ingin metode belajar yang lebih menarik, dan khawatir siswa kehilangan motivasi. Dan pada poin here yaitu adalah siswa mengeluh matematika sulit. Lalu ada pembelajaran berbasis game itu lebih menarik bagi kalangan siswa-siswa SD. Dan ada aplikasi digital tapi belum pernah mencobanya. Dan pada tahapan C yaitu ada siswa lebih tertarik bermain game atau video. Dan metode ceramah yang kurang efektif dan banyak siswa yang kesulitan dalam pemahaman dasar. Lalu pada poin say dan do yaitu menggunakan metode ceramah tetapi kurang efektif dan mencoba diskusi dan eksplorasi tapi butuh waktu lama dan belum pernah menerapkan metode digital pada beberapa sekolah di Indonesia. Lalu pada poin pain yaitu ada siswa cepat bosan dan kurang motivasi. Lalu kesulitan memahami soal cerita dan konsep dasar dan tidak terbiasa dengan pembelajaran digital. Dan pada poin gain yaitu adalah siswa ingin metode pembelajaran yang interaktif dan menarik, yang mana berharap siswa itu lebih aktif dan termotivasi dan ingin solusi digital agar siswa itu bisa proaktif mandiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, MT Map dari user kelima, yaitu dari Akbar Siti Febrian, siswa kelas 4 SD 2 Kapura Lampung. Pertama, apa yang mereka dengar dari guru, penjelasan teori matematika kadang sulit dimengerti, kadang sulit dijelaskan, jadi siswa sulit untuk memahami. Terus dari teman, merasa kesulitan, tetapi ada beberapa yang bisa membantu. Untuk dari lingkungan rumah, biasanya siswa belajar dibantu orang tua. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Matematika itu sulit, terutama perkalian dan pembagian. Terus takut salah bilang kalau tidak ada yang menjelaskan, ingin belajar dengan cara yang lebih seru agar tidak bosan, dan kadang merasa pusing atau frustasi kalau tidak ada yang bisa memahami. Apa yang mereka lihat?
Di sekolah, mereka melihat pelajaran matematika yang disampaikan dengan metode yang kurang menarik, teman-teman yang juga kesulitan memahami, terus tidak boleh menggunakan gadget untuk alat bantu. Selanjutnya, poin pain and gain mirip-mirip sama yang lain. Poinnya, matematika itu sulit dipahami, terutama operasi hitung seperti perkalian dan pembagian. Tidak bisa menggunakan gadget untuk belajar di sekolah. PR sulit dikerjakan jika belum paham karena tidak ada guru yang membantu. Terus belajar di sekolah terasa membosankan atau terlalu monoton. Poin gain yaitu siswa ingin belajar dengan cara bermain agar lebih seru dan tidak membosankan. Ingin ada video penjelasan biar lebih mudah dipahami. Bisa belajar kapan saja tanpa harus ketergantungan guru. Yang terakhir, ingin punya cara belajar yang membantu mengerjakan PR dengan lebih mudah. Terus apa yang mereka katakan dan lakukan? Mereka bilang matematika itu sulit, tetapi mereka tuh tetap mencoba belajar. Kalau nggak ngerti, mereka tetap mengikuti pelajaran, disertai bertanya ke guru ataupun bertanya ke teman. Terus lebih suka belajar sendiri agar fokus. Menggunakan gadget selama ini cuma memakai kalkulator untuk belajar matematika. Ya, selanjutnya. Untuk problem statement dari user pertama setelah kita analisis yaitu eh, units yang dibutuhkan yaitu alat bantu digital yang mudah digunakan untuk membantu mengajar di kelas maupun saat memberikan tugas di rumah. Karena pembelajaran konvensional belum mampu untuk meningkatkan evaluasi siswa secara maksimal. Untuk problem statement kedua yaitu eh, membutuhkan metode pembelajaran interaktif dan menarik karena pembelajaran sebelumnya terlalu monoton sehingga membuat siswa bosan dan sulit memahami materi. Untuk problem statement dari user kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, problem statement dari user kedua yaitu Asisatul Hikmah selaku siswi tim pengertian Lamuk. Asisatul Hikmah membutuhkan panduan belajar matematika yang jelas dan metode pemecahan soal yang mudah dipahami. Karena kesulitan menemukan solusi pengerjaan soal matematika yang tepat, meskipun sudah mencari berbagai referensi di internet. Yang kedua, Asisatul Hikmah juga membutuhkan media pembelajaran berbasis teknologi yang membuat materi matematika lebih mudah dipahami. Karena terkadang kehilangan motivasi belajar saat kesulitan memahami materi matematika. Baik, selanjutnya yang ketiga ada dari Siti Khodiatul Khotimah selaku guru matematika SD Negeri 3 Purwonegara yang membutuhkan alat bantu digital dalam membelajar matematika yang menarik dan interaktif sehingga membuat siswa sering merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton. Yang kedua, membutuhkan alat bantu digital yang mudah digunakan untuk membantu pembelajaran di kelas maupun di rumah dengan pengawasan guru karena masih ada siswa yang masih belum maksimal memahami materi matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk informasi selanjutnya yaitu adalah problem statement dari Daniar Kurniawan yaitu selaku guru honorer matematika SDN 2 Hartosari. Yang mana setelah analisis dari empathize tadi, Pak Daniar Argawan adalah guru honorer matematika SD yang mana membutuhkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik dan interaktif. Karena siswa sering mengalami kesulitan memahami konsep dasar dan kehilangan minat akibat metode pengajaran yang monoton. Selanjutnya, Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Restu.
Ya, berikutnya problem statement dari Akbar Zati Febrian, yaitu dia butuh metode belajar matematika yang mudah dipahami sehingga membantu mereka mengerjakan soal dengan lebih percaya diri karena sering merasa frustasi dengan soal yang sulit, bingung dengan penjelasan guru, dan kesulitan memahami materi secara mandiri. Yang kedua yaitu membutuhkan cara belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan seperti permainan atau video penjelasan karena kurangnya motivasi dan sulit memahami materi hanya dengan mendengarkan guru dan akhirnya bosan dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu dia membutuhkan panduan belajar matematika yang jelas dan metode pemecahan soal yang mudah dimengerti karena kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah mandiri dan sulit mencari solusi pengerjaan matematika meskipun sudah mencari referensi di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk value proposition. Dari kelima user yang sudah kita wawancarai, yang pertama dari Bapak Tasdi SPD selaku guru, fitur yang paling dibutuhkan adalah mode guru, di mana beliau bisa menyusun materi, memberikan tugas, melihat soal, dan lain sebagainya. Kemudian dari user Azizatul Hikmah selaku siswi, fitur yang paling dibutuhkan adalah animasi untuk setiap materi atau tugas. User ketiga, Siti Hudriyatul Khotimah SPD selaku guru, fitur yang dibutuhkan adalah live progress, di mana guru bisa memonitoring langsung. Kemudian user yang keempat, Dani Arif Kurniawan selaku guru, fitur yang paling dibutuhkan adalah fitur menghitung dengan cara mencocokkan gambar, ada sistem poin dan level, serta leaderboard. Kemudian user yang kelima, Akbar Zadi Febrian selaku siswa, fitur yang paling dibutuhkan adalah soal berbasis cerita petualangan dan hint pada soal. Next. Ini adalah ringkasan value proposition sesuai dengan user yang telah dikembangkan sebelumnya. Ada 5, yaitu mode guru, animasi untuk setiap materi atau tugas, live progress, di mana guru bisa memonitoring langsung, fitur menghitung dengan cara mencocokkan gambar, ada sistem poin dan level, serta leaderboard. Kelima adalah soal berbasis cerita petualangan dan hint pada soal. Untuk peluang bisnis dari aplikasi EduGrow yang rencananya kita buat, yaitu pertama penjualan konten. Sekolah bisa membeli konten permainan tertentu dan akan mendapatkan satu kode aktivasi yang bisa digunakan maksimal 50 akun siswa. Kode aktivasi berlaku selamanya. Lalu selanjutnya ada paket langganan untuk guru. Berlangganan untuk membuka akses lengkap, yaitu pembuatan soal otomatis dan analisis progres siswa lebih detail. Topik yang sering salah dan rekomendasi materi untuk masing-masing siswa. Baik, selanjutnya kegiatan IDET. Di sini kita menggunakan brand writing ya, dan menghasilkan brainstorming dan menghasilkan solusi sebagai berikut. Solusi pertama yaitu adalah mode guru, menyusun materi, memberikan tugas, melihat soal, dan lain-lain. Yang kedua, ada animasi untuk setiap materi atau tugas. Yang ketiga, live progress, di mana guru bisa memonitoring langsung. Yang keempat, ada fitur menghitung dengan cara mencocokkan gambar, ada sistem poin dan level, serta leaderboard. Yang kelima, ada soal berbasis cerita petualangan. Yang keenam, ada fitur hint atau bantuan pada setiap soal. Yang ketujuh, ada forum chat untuk saling berinteraksi. 8, fitur bisa chat langsung ke guru yang bersangkutan. 9, ada pilihan tema UI yang menarik. Dan terakhir 10, fitur pengingat belajar dan soal tugas. Sekian presentasi laporan progres pembuatan aplikasi EduGrow dari kelompok Tumbas Maem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.